batik tulis. Berarti ditulis secara manual menggunakan pensil dulu, kemudian nanti dikasihkan tinta warna menggunakan alatnya batik secara manual satu persatu. Baik sekali. Yang kedua, selain batik tulis, ada yang tahu apa? Batik. Oke, Mas Dava, batik apa nak? Batik cap, pinter sekali. Ada yang tahu gimana cara bikin batik cap? Batik cap itu kita sudah punya cetakannya terlebih dahulu. Kainnya disiapkan, cetakannya dimasukkan ke dalam cairan warna, kemudian ditempelkan. Nah, ini namanya batik cap. Ada yang tahu lagi batik, teknik membuat batik? Ayo, batik apa nak? Batik celup, pinter. Bagaimana cara membuat batik celup? Ada yang tahu? Dicelup, pinter. Namanya batik celup, pastinya dicelup. Kainnya kita ikat menyesuaikan motif yang ingin dibuat, kemudian dicelup ke dalam warna. Oke, sebelum memutarkan video tentang bagaimana pengertian batik dan ciri-ciri batik serta cara membuatnya, ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Rafa. Kita kan batik. Iya. Kita Termasuk batik apa? Betul. Oh iya, baju yang kalian gunakan itu motifnya batik. Kira-kira ini termasuk batik apa yang kalian pakai itu? tulis. Batik tulis. Lama kalau batik tulis. Batik. Batik cap. Kenapa kok dipilih batik cap buat bikin baju kalian? Supaya cepat. Supaya lebih cepat. Pinter Mas Eno. Sekarang kita akan menyaksikan tentang penjelasan apa itu batik dan bagaimana cara membuat bermacam-macam batik. Nah, disaksikan secara seksama. Setelah itu Mem akan memberikan pertanyaan terkait dengan video yang telah kalian saksikan. Are you ready? Mau tahu penjelasan lengkap tentang pengertian batik? Berikut adalah penjelasannya. Batik adalah kain yang bergambar dan proses pembuatannya dengan cara khusus yang digambar atau menerahkan malam pada suatu kain yang masih kosong. Kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas tersendiri pada kain tersebut. Oke, dari video tadi Mem ingin bertanya, apa itu batik? Up your hand. Oke, Mas Noval, apa itu batik? Kain yang digambar menggunakan Kain yang digambar menggunakan malam. Pinter. Ada yang tahu malam itu apa sih? Apa yang malam hari itu sama? Sama yang malam hari itu? Tidak. Apa itu malam? Oke, malam adalah nama tinta yang digunakan untuk membatik. Itu namanya apa? Malam. Pinter. Lanjut Yang lagi. bergambar dan Nah, ini batik apa, Nak? batik tulis. Batik tulis. Kenapa kok bisa bilang ini batik tulis? Ditulis satu per satu secara manual. After you see the video, now it's time for you give your opinion. I will give you paper and question, and you can answer in this paper. Are you ready? Sekarang kita akan bersiap membuat sebuah karya
design batik you want in this paper. You understand? Yes, ma'am. What's the name of batik? Batik Eco Printing. Today we will listen presentation from the last group, from group 4 ya, yang akan diwakilkan oleh Mbak Jihan dan juga Mbak Keisha. Mbak Jihan dan Mbak Keisha akan mempresentasikan how to make batik eco printing. Bagaimana cara membuat batik eco printing, mulai dari alat bahan dan juga langkah-langkah. Mbak Jihan dan Mbak Keisha, are you ready? Oke, ready. Start from Mbak Keisha dulu. Alat dan bahan untuk membuat batik eco printing itu apa aja, Mbak Keisha? Kain warna putih yang pertama. Bunga warna-warni dan daunnya. Alat pemukul seperti palu atau pengulek. Ya. Selanjutnya, plastik putih transparan. Sekarang kita lanjut ke Mbak Jihan yang akan mempresentasikan how to make batik eco printing. Bagaimana membuat batik eco printing dari bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Mbak Keisha tadi. Bagaimana Mbak Jihan? Kainnya digunakan, kemudian daun-daun yang diinginkan, kemudian dikasih kresek atau plastik, kemudian dipukul sampai apa nak? Sampai menempel warnanya. Bagus sekali presentasinya Mbak Jihan dan juga Mbak Keisha. Sekarang it's time for you when you have question
Mbak Keisha. Any question? Up your hand. Okay, the first question from Mas Eno. What your question, Mas Eno? Daun dan bunga apa yang dipakai? Daun, Dan bunga apa yang dipakai? daun dan bunga apa yang dipakai? Mungkin Mbak Jihan bisa menjawab. Daun dan bunga apa yang dipakai, Mbak Jihan? Daun pepaya, daun melati, daun bawang. Semua jenis daun yang berwarna. Contohnya daun pepaya, daun melati, sama daun mawar. Kalau bunganya, Mbak Jihan? Bunga mawar, bunga anggrek, bunga kamboja. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Jihan dan pertanyaan dari Mas Eno. Oke, the next question, up your hand. Oke, the second question from Mas Zafran. What's your question, Mas Zafran? Pertanyaan dari Mas Zafran, apakah nanti bisa dijadikan baju? Mungkin Mbak Keisha bisa menjawab. Bisa dijadikan baju dan kerudung dengan syarat diapakan dulu kalau mau jadi baju? Dijahit terlebih dahulu. Bagus sekali. Oke, next question. Oke, the next question from Mbak Naura. What's your question, Mbak Naura? Daun, Apakah bentuknya mengikuti daun? Mungkin Mbak Jihan bisa menjawab. Iya, bentuknya mengikuti daun. Sesuai dengan daun yang digunakan berarti ya. Kalau daunnya pepaya, bentuknya mengikuti daun pepaya. Kalau daunnya bulat, bentuknya jadi bulat. Kalau daunnya warna merah, berarti warnanya juga merah. Oke, maybe one question again. Up your hand. Oke, Mas Naufal. berapa lama kelompok kalian membuat paket? Berapa lama kelompok kalian membuat batik ekor printing? Berapa lama Mbak Keisha buatnya? 3 jam. Yang butuhkan 3 jam saja, mulai dari pembuatan sampai pengeringan baru Mbak. Jadi, dari pembuatan sampai pengeringan hanya butuh waktu 3 jam saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Sudah? Thank you from Mbak Jihan dan Mbak Keisha. Give applause. Kemarin kita sudah membuat batik ekor printing menggunakan daun dan bunga, leaf and flower. Sekarang tugas kalian diingat-ingat lagi daun apa saja yang kemarin digunakan, digambarkan, disebutkan dulu nama daunnya, digambarkan bentuknya, kemudian disebutkan nama dari bentuknya. Sudah siap? Oke. Sekarang, Mem pengen tahu bagaimana sih pendapat kalian tentang kegiatan ini. Bisa ditulis nanti, saya senang sekali dengan kegiatan ini, atau mungkin saya kurang senang, karena kalian bisa bebas memberikan pendapat kalian di sini. Lembar ini nantinya